Assalamualaikum, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semangat ya. Video ini merupakan demo dan tutorial mengenai aplikasi PTM Kalbar yang dapat diakses melalui www.ptmkalbar.ratna.id atau dapat diakses melalui link Linktree PTM Kalbar di www.linktr.ee/PTM Kalbar. Aplikasi PTM Kalbar diluncurkan dengan tujuan untuk memudahkan proses pelaporan dan pengawasan kinerja konsultan perorangan pemberdayaan di lingkungan kantor wilayah dan kantor pertanahan Badan Pertanahan Nasional seprovinsi Kalimantan Barat. Berikutnya, kita akan masuk ke dalam aplikasi PTM Kalbar. Masukkan username yang telah diberikan, diikuti dengan password, kemudian klik masuk. Setelah masuk, halaman pertama yang akan Anda lihat adalah sebagai berikut. Terdapat beberapa fungsi penting yang bisa kita saksikan, yakni fungsi akun di pojok kanan atas dan 5 menu samping meliputi dashboard, laporan, tahapan, rencana bulanan, dan peserta pemberdayaan. Khusus untuk menu peserta pemberdayaan masih menunggu rilis dari pusat, sehingga menu peserta pemberdayaan masih dalam pengembangan lebih lanjut, sehingga tidak akan kita bicarakan secara detail dalam tutorial ini. Apabila kita menekan tombol akun di pojok kanan atas, kita akan diberikan dua opsi dasar, yaitu edit akun dan logout. Tekan logout apabila hendak mengeluarkan akun Anda dari aplikasi PTM Kalbar. Tekan edit akun untuk merubah beberapa preferensi akun sebagai berikut. Pada bagian edit akun terdapat sejumlah menu untuk mengedit data diri pada bagian edit profile dan untuk mengubah informasi akun pada bagian edit user login. Sangat disarankan apabila Anda sudah menerima akun PTM Kalbar yang meliputi username dan password, Anda langsung mengganti password Anda pada bagian edit user login untuk mengamankan data dan akun Anda. Bagian dashboard normalnya adalah bagian yang pertama kali Anda lihat setelah login ke aplikasi PTM Kalbar. Bagian ini memuat berbagai informasi terkait kinerja konsultan perorangan pemberdayaan berdasarkan hasil pengerjaan laporan yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Realisasi didasarkan kepada tahapan yang berasal dari petunjuk teknis penanganan akses reforma agraria tahun 2022. Setiap tahapan yang diinput oleh konsultan perorangan pemberdayaan akan berkontribusi kepada realisasi kinerja yang tertampil di dashboard. Bagian laporan adalah bagian yang berguna untuk melaporkan kegiatan harian konsultan perorangan pemberdayaan. Pada saat membuka bagian laporan, ada dua tombol penting yang harus dipahami, yakni tombol tambah laporan dan cetak laporan. Tombol tambah laporan berisi daftar yang harus diisi untuk melaporkan kinerja seorang konsultan perorangan pemberdayaan. Pada bagian tambah laporan terdapat seksi nama field staff yang secara otomatis sudah terisi. Kemudian tanggal yang merupakan tanggal kegiatan yang hendak dilaporkan, checklist kegiatan yang merupakan kategori kegiatan yang dilaporkan dan dapat dicentang lebih dari satu kegiatan. Kemudian ada keterangan yang diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan pada tanggal yang dipilih sebelumnya, diikuti dengan peserta yang terlibat baik sesama rekan konsultan perorangan, pejabat organisasi perangkat daerah, dan masyarakat baik secara individual atau perorangan maupun kolektif. Kemudian ada seksi untuk unggah atau upload foto dokumentasi. Dan terakhir terdapat seksi pelaporan kendala apabila dalam proses pengerjaan kegiatan menemukan kendala. Apabila Anda mengisi bagian kendala, maka kendala tersebut dapat diketahui oleh koordinator Anda sehingga nantinya dapat dilaporkan untuk dibantu penyelesaian masalahnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian bagian laporan ini. Satu tanggal untuk satu laporan.
Artinya, jika Anda sudah mengisi laporan untuk tanggal 15 Maret 2022, maka Anda tidak bisa lagi mengisi laporan untuk tanggal yang sama. Anda harus menghapus laporan di tanggal tersebut dan menuliskannya ulang. Apabila dalam satu tanggal yang sama Anda melakukan lebih dari satu kegiatan, yang dapat Anda lakukan adalah mencentang lebih dari satu checklist kegiatan yang sesuai dengan ragam aktivitas harian Anda pada tanggal tersebut dan menuliskan uraian kegiatan apa saja yang Anda sudah kerjakan pada seksi keterangan. 2. Unggah atau upload foto dokumentasi atau bukti kegiatan harian dengan ukuran atau size kurang dari 1 MB dan hanya satu foto yang merepresentasikan kegiatan esensial Anda di hari tersebut. Perhatikan ukuran size data foto Anda karena apabila tidak sesuai dengan ketentuan, ada beberapa uraian yang harus Anda isi ulang. 3. Silakan isi kolom kendala dan uraikan kendala yang dihadapi apabila menemukan kendala dalam pengerjaan tahapan. Jika sudah, klik simpan dan laporan Anda akan tersimpan sebagaimana berikut. Jika Anda hendak mencetak laporan, maka klik cetak laporan dan pilih rentang tanggal laporan yang hendak Anda cetak. Kemudian klik tampilkan data. Periksa kembali apakah rentang tanggal yang Anda ingin cetak sudah sesuai. Jika sudah sesuai, klik cetak laporan apabila Anda hendak mencetak laporan. Bagian tahapan berguna untuk memberikan laporan terkait realisasi kinerja konsultan perorangan pemberdayaan sesuai dengan target dan tahapan petunjuk teknis penanganan akses reforma agraria tahun 2022. Pada bagian tahapan terdapat sejumlah tampilan penting yang dapat kita saksikan, yakni data tahapan dan histori penambahan. Pada bagian data tahapan terdapat tombol tambah tahapan untuk mengisi realisasi tahapan. Tekan tombol tambah tahapan, maka akan muncul tampilan berikut untuk mengisi laporan realisasi tahapan. Dapat kita lihat bahwa dalam kasus ini, target KK yang harus diberikan penanganan akses oleh konsultan perorangan pemberdayaan adalah 100 orang yang dapat diketahui dari tampilan target fisik. Anggap kita sudah melakukan pemetaan sosial terhadap 50 KK di Kelurahan X, maka pada bagian tahapan akses reforma agraria, pilih bagian pemetaan sosial. Kemudian isi 50 pada bagian realisasi fisik. Kemudian jangan lupa unggah evidence yang diperlukan pada bagian upload evidence. Kemudian klik simpan, maka laporan Anda akan tersimpan sebagaimana berikut. Bagian dashboard Anda juga akan berubah menjadi sebagai berikut. Kita masuk ke dalam bagian rencana bulanan. Pada bagian ini berisi target dan rencana ke depan yang Anda hendak kerjakan sebagai seorang konsultan perorangan pemberdayaan. Sebaiknya isi rencana bulan depan sebelum bulan sekarang berakhir. Untuk menambah rencana bulanan, tekan tombol tambah rencana bulanan dan akan masuk kepada bagian input. Masukkan periode bulan yang hendak dikerjakan, kemudian isi lokasi. Bagian lokasi penting karena tidak seperti bagian laporan sebelumnya. Anda bisa mengisi rencana bulanan untuk periode sama dan di lokasi berbeda untuk rencana tindak lanjut yang berbeda. Kemudian, isi uraian rencana tindak lanjut yang hendak Anda kerjakan dan bisa lebih dari satu kegiatan. Kemudian tekan simpan. Anda juga dapat mencetak laporan apabila dibutuhkan. Demikian demo dan tutorial aplikasi PTM Kalbar. Semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.